Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Erwin. Bagaimana kabarnya Bu Laila? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Erwin. Bu Erwin sehat Bu Erwin. Alhamdulillah Bu Laila. Ada apa nih tadi WA saya ngajak ketemuan siang ini? Barangkali kita bercakap-cakapnya sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Iya Bu. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Apa nih yang sedang menjadi kegalauan Bu Laila? Begini loh Bu Erwin, saya itu sedang galau nih Bu. Besok itu kan anak-anak mau melaksanakan asesmen ya Bu. Melaksanakan asesmen di akhir tahun itu biasanya kalau setelah asesmen itu kan ada jeda ya Bu, jeda ketika anak-anak ditinggal oleh gurunya untuk mengoreksi dan menyusun rapor. Nah, biasanya anak-anak itu cenderung bosan tuh. Jadi saya itu ingin dari percakapan nanti yang akan kita lakukan, saya ingin mendapatkan ide baru yang lebih segar supaya bisa menemukan kegiatan-kegiatan yang bisa merefreshkan seperti itu. Oh, begitu ya. Baik Bu Laila, jika saya simpulkan, permasalahan Bu Laila adalah kegiatan pas untuk siswa-siswa ya. Iya betul Bu. Di bulan Desember ini tentunya. Iya. Kemudian dari pembicaraan kita nanti apa yang ingin Bu Laila dapatkan? Iya. Jadi saya itu ingin memperoleh ide segar Bu, ide yang baru yang belum pernah dilakukan oleh sekolah kami ketika mengisi kegiatan di jeda akhir semester nanti Bu. Karena anak itu kan sudah 1 minggu mengerjakan soal asesmen, tentunya otak mereka kan perlu di refresh begitu ya Bu, supaya mereka kembali segar. Nah nanti harapannya saya bisa menemukan ide-ide baru yang tidak membosankan seperti itu Bu. Tapi ya itu Bu, saya masih bingung kegiatan apa sih yang bisa dilakukan. Baik Bu Laila, yang saya tangkap yaitu Bu Laila ingin mendapatkan ide segar atau ide lain untuk kegiatan pasca asas besok, tentunya yang berbeda dari kegiatan pasca asas sebelumnya ya. Iya, seperti Yang itu, Bu. sebelumnya kegiatannya adalah membosankan bagi siswa, kemudian Bu Laila ingin mendapatkan kegiatan yang lebih menyenangkan bagi Iya, murid. iya, betul. Menurut Bu Laila, ide segar seperti apa yang Bu Laila maksud? Iya. Jadi kalau yang biasa kami lakukan di sekolah kami begini Bu Erwin. Ketika anak-anak itu selesai melaksanakan asesmen, mereka cenderung tidak punya kegiatan karena biasanya kan bapak ibu guru sibuk ya begitu Bu, sibuk mengoreksi, sibuk menyusun rapot. Nah jadi kalau yang saya inginkan itu sehari saja saya bisa melaksanakan sebuah kegiatan, mungkin nanti bisa kegiatan di luar ruangan atau di luar lingkungan sekolah yang dapat menyenangkan bagi anak, sehingga anak-anak itu tidak terkesan bosan, otak mereka kembali di refresh begitu Bu. Kalau selama ini kegiatannya itu saja Bu, dan membosankan sekali. Ya, kegiatan yang begitu-begitu saja dan membosankan itu untuk tahun kemarin itu seperti apa Bu? Jadi gini Bu Erwin, biasanya anak-anak itu hanya diberi penugasan oleh guru Bu, diberi tugas, materi pengayaan, atau mereka itu disuruh mengerjakan kembali soal asesmen yang sudah mereka kerjakan sebelumnya begitu Bu. Seperti itu terus rutinitasnya setiap hari. Anak-anak masuk sekolah, kemudian mereka diberi tugas, diberi soal remedi, mereka mengerjakan kembali soal yang sudah mereka kerjakan sebelumnya, seperti itu Bu. Kalau menurut saya kegiatan itu sangat membosankan. Saya sendiri mungkin kalau disuruh mengerjakan seperti itu ya nggak mau Bu, apalagi itu anak-anak. Iya. Pasti kan mereka jenuh seperti itu, Bu. Baik Bu Laila, indikator apa yang
membuat Bu Laila berkesimpulan bahwa dengan kegiatan pengayaan dan remedial yang dijalani siswa setelah atau pasca asas itu membosankan bagi mereka. Jadi begini Bu, pernah suatu ketika saya itu, kita kan sedang ada di taman itu Bu, kemudian saya berbincang-bincang dengan beberapa anak. Di situ mereka bilang seperti ini, Bu, besok setelah tes itu pasti kami disuruh mengerjakan soal lagi ya Bu. Itu Bu Erwin. Jadi dari pembicaraan saya dengan anak, saya bisa menangkap bahwa mereka itu bosan. Pasti besok saya disuruh mengerjakan soal lagi Bu. Nanti kan Bu Guru repot. Kemudian nanti kami disuruh mengerjakan lagi soal ulangannya. Seperti itu Bu Erwin. Dari kegiatan wawancara itu, kemudian saya bisa menyimpulkan hal itu. Bagus, Bu Laila sudah melakukan wawancara langsung dengan murid sehingga memperoleh data yang autentik ya. Ya. Selain bosan, kira-kira apa yang dirasakan murid saat melakukan pengayaan dan remedial itu? Iya, jadi dari pengamatan saya, tingkat ketidakberangkatan mereka itu bertambah Bu. Saya kan magang kelas 4 ya Bu. Kalau sedang acara jeda asesmen itu pasti ada lebih dari 5 anak yang tidak berangkat begitu Bu Erwin. Nah dari kondisi tersebut kan saya jadi ada berkesimpulan juga bahwa ini pasti anak-anak bosan mungkin karena mereka kegiatannya seperti itu saja, dilihat dari angka ketidakberangkatan mereka yang meningkat. Baik. Selain dari angka ketidakberangkatan siswa pasca asas, kira-kira indikator apa lagi yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak bersemangat berangkat ke sekolah? Iya Bu Erwin, saat itu saya pernah saya pernah masuk ke kelas 6. Saat itu guru kelas 6-nya itu sedang tidak tindak Bu Erwin. Kemudian di situ karena saya ditugaskan untuk memberikan soal remedial, saya memberikan soal matematika saat itu di kelas 6. Belum juga saya membagikan soalnya, anak-anak itu langsung dengan spontanitas langsung bilang, Bu, kami disuruh mengerjakan lagi nih Bu. Nggak mau lah Bu, nggak mau, kemarin kan udah mengerjakan itu, masa disuruh mengerjakan lagi. Seperti itu Bu Erwin. Dari itu kan juga nampak dari mereka, dari respon mereka bahwa mereka itu sebenarnya tidak ingin melaksanakan kegiatan tersebut karena bosan tadi itu. Baik Bu Laila, jadi tidak bersemangat mengikuti pelajaran ya, yang terlihat dari mimik muka atau raut muka mereka. Iya. Baik. Apakah pada tahun sebelumnya tidak ada kegiatan lain yang dilakukan selain pengayaan dan remedial? Mungkin ada kegiatan lain yang pernah dilakukan? Sebenarnya ada Bu Erwin. Jadi sebelum tahun 2020, sebelum kita dilanda pandemi itu, sekolah kami pernah mengadakan kegiatan jalan santai di sekeliling sekolah sambil mereka melihat pemandangan-pemandangan di sekitar seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa jadi sebuah rencana juga ya untuk kita dilaksanakan. Jadi mereka berjalan berkeliling di lingkungan sekolah itu dulu pernah dilaksanakan Bu Erwin sebelum pandemi. Apakah kegiatan jalan santai dan pungut sampah saat pandemi itu berhasil dilakukan? Kalau saya amati berhasil Bu, karena anak-anak dari semua jenjang saat itu dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi indikator keberhasilan kegiatan jalan santai dan pungut sampah tersebut terlihat dari antusiasme murid ya dalam mengikuti kegiatan tersebut. Baik Bu Laila, menurut Bu Laila kegiatan yang tadi yaitu jalan santai dan memungut sampah apakah bisa dilakukan di tahun ini? Sepertinya bisa Bu, itu menurut saya sebuah kegiatan yang menarik ya Bu, karena anak-anak nanti juga bisa kita kenalkan dengan lingkungan sekitar sambil anak-anak melaksanakan kegiatan memungut sampah.
paling nanti supaya nggak terkesan sama dengan kegiatan tahun sebelumnya, kita bisa rubah rutenya gitu ya Bu ya, dirubah nanti rutenya supaya nggak sama dengan tahun yang kemarin. Bagus sekali idenya Bu Laila. Jadi ada variasi kegiatan dari tahun lalu ya. Iya. Nah, selain itu mungkin ada kegiatan lain yang bisa dilakukan Bu Laila? Kalau menurut saya nanti ketika anak-anak melakukan jalan santai sambil mengut sampah supaya mereka lebih semangat, antusias, bisa juga nanti kita siapkan door prize. Kemudian nanti kemarin itu saya sempat itu Bu, sempat menjadi pembimbing lomba kesulitan, lomba baca puisi, dan lomba pidato bahasa Jawa Bu. Nah saat itu ada seorang murid saya bilang begini, Bu, bagaimana ya kalau sekolah kita adakan pentas seni biar nanti kami bisa tampil tuh Bu di panggung yang besar. Nah misalkan untuk kegiatan besok boleh juga itu Bu, saya masuki dengan kegiatan anak-anak pentas seni, keguritan dan pidato bahasa Jawa supaya ini ya. Mantap sekali Bu Laila, idenya luar biasa. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita rencanakan untuk siswa agar siswa bersemangat ya setelah kegiatan asas atau kegiatan pasca asas. Sejauh ini Bu Laila sudah mendapatkan pencerahan apa dari percakapan kita ini? Iya, tadi saya sudah ada ide nih Bu, mau melaksanakan kegiatan outdoor, yaitu berupa kegiatan jalan santai sambil pungut sampah, kemudian nanti ada door prize juga, ada kegiatan pentas seni juga, dan mungkin nanti saya bisa, itu kan saya punya TikTok Bu. Nah di TikTok itu ada berbagai macam tari-tarian kreasi modern gitu ya Bu. Mungkin nanti juga saya bisa tuh nanti anak-anak disuruh untuk berlatih tari-tarian yang modern supaya kekinian, istilahnya yang zaman sekarang banget. Iya. Sip ya, baik. Mengikuti perkembangan zaman murid ya Bu ya. Nah, Betul. rencananya bagus sekali. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu Laila rencanakan untuk melaksanakan ide Bu Laila itu tadi? Oke, yang pastinya yang pertama nanti saya mau berkoordinasi ya Bu dengan teman-teman satu sekolahan. Kemudian nanti juga saya akan minta izin setelah kami matang itu ya Bu ya dalam merencanakan dengan rekan sejawat. Kemudian nanti saya akan meminta persetujuan izin dari kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, berkolaborasi dengan rekan guru dan meminta izin dari kepala sekolah ya, itu langkah pertama. Selanjutnya rencana Bu Laila apa untuk menjalankan aksi tersebut? Ya, nanti selain tadi ya sudah saya sampaikan, mungkin saya akan cari referensi lain ya Bu, referensi lain mungkin nanti bisa saya cari di YouTube. Sekarang kan banyak sekali konten-konten yang pastinya lebih segar untuk kita jadikan sebagai tontonan yang pastinya yang sopan gitu ya Bu ya, disesuaikan dengan pendidikan anak saat ini, namun juga kreatif, dapat ditiru oleh teman-teman yang lain seperti itu. Ya, ide bagus Bu Laila. Nah, ini Bu Laila mau mulai dari kegiatan mana dulu ya? Iya. Dan kapan waktu pelaksanaannya ya? Karena asesmennya kan sudah mendesak ya Bu, jadi mungkin mulai besok jam 1 setelah pembelajaran selesai, saya akan mulai bincang-bincang dengan teman-teman untuk menyusun kegiatan tersebut. Keren sekali Bu Laila. Nah, kira-kira siapa nih yang akan Ibu Laila ajak untuk bersama-sama mensukseskan rencana aksi Bu Laila? Tentu saja semua rekan-rekan di sekolahan Bu, nanti akan saya ajak untuk berkoordinasi, karena semua kegiatan yang sukses itu memang tergantung dari bagaimana kolaborasi kita gitu ya Bu, dengan rekan-rekan satu sejawat. Kemudian juga nanti karena itu butuh biaya juga, jadi akan kami
direncanakan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Baik, keren sekali Bu Laila. Baik, rencana melaksanakan kegiatan tersebut itu Bu Laila membutuhkan waktu berapa hari kira-kira? 1 minggu cukup. Seminggu ya. Iya, 1 minggu cukup. Lalu tolak ukur keberhasilan rencana aksi Bu Laila apa ya? Tolak ukurnya nanti semua anak dari jenjang kelas bawah sampai kelas atas mereka bisa mengikuti acara jalan santai sambil pungut sampah, kemudian ada pentas seni dan juga pembagian door prize. Jadi saya harap tolak ukurnya besok adalah tingkat keikutsertaan mereka itu tinggi dengan kegiatan tersebut. Keren sekali. Saya doakan semoga kegiatan yang Bu Laila rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya Mbak ya. Amin. Iya, Ya, baik. terima kasih Bu Erwin. Saya tunggu kabar dan cerita Bu Laila selanjutnya. Tentunya tentang keberhasilan rencana aksi tadi. Iya, Nah, iya Bu Erwin. dari percakapan kita ini, apa sih yang telah Ibu Laila dapatkan? Tadi setelah bincang-bincang dengan Bu Erwin, saya jadi muncul ide nih Bu, muncul ide tentang sebuah kegiatan yang tidak membosankan ketika anak-anak harus menghadapi jeda akhir semester. Itu udah ada gambaran banyak ini Bu, tinggal nanti kita eksekusikan. Oke. Alhamdulillah Bu Laila sudah ada gambaran tentang kegiatan pasca asas yang menyenangkan bagi murid ya. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Laila tentang pelaksanaan dari rencana aksi tadi yang saya yakin pasti akan sukses dan berhasil. Amin, amin. Terima kasih Bu Erwin. Baik, sama-sama Bu Laila, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Erwin. Sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali.